Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan pada kita semua ya, walaupun dalam keadaan ya seperti ini dengan adanya wabah COVID-19, tapi kita harus tetap produktif, tetap melakukan pembelajaran. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Rizka. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siswa yang telah hadir hari ini. Putri, Sumi, Silvi, Rizka, alhamdulillah ya hadir semua. Dan selanjutnya Ibu akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang dinamika perubahan hidrosfer. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih hidrosfer itu apa? Perairan yang mengikuti bentuk bumi. Iya, betul. Bahwa pengertian hidrosfer itu berasal dari dua kata, hidro yang berarti perairan, hidrosfer yang artinya bulatan atau bentuk muka bumi. Jadi dapat diartikan bahwa hidrosfer itu merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk muka bumi atau yang disebut dengan bulatan. Contohnya itu seperti sungai, danau, samudra, dan gletser. Seperti itu. Nah, selanjutnya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air secara terus menerus. Nah, jadi siklus hidrologi ini air itu mengalami suatu proses yang prosesnya itu tidak berhenti dan dia ada daur ulangnya gitu. Dia secara terus menerus. Nah, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Biasanya siklus pendek itu prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan dengan siklus sedang dan panjang. Nah, ini merupakan salah satu gambar siklus hidrologi di mana presipitasi ini awan mengalami sebuah penguapan atau salah satunya kabut gitu, tetesan air yang mengalami limpasan. Runoff ini artinya limpasan ke permukaan air tanah, dan air tanah ini masuk ke suatu tumbuhan. Tumbuhan ini disebut transpirasi. Transpirasi ini adalah suatu penguapan yang ada pada air dari tumbuhan ini yang terkandung dalam kadar tumbuhan ini. Langsung masuk ke evaporasi, itu sebuah pengendapan ataupun yang bisa dimaksud dengan penguapan. Akhirnya air ini terkumpul di suatu tempat di permukaan tanah dan masuk lagi dijadikan transpirasi, yaitu suatu penguapan yang terkandung di dalam tumbuhan ini. Infiltrasi ini air yang meresap ke dalam tanah melebihi kapasitas, yang dimaksud dengan infiltrasi. Nah, ini tadi istilah dalam siklus hidrologi bahwa transpirasi adalah penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan itu sendiri. Evaporasi perpaduan antara evaporasi dan transpirasi. Dan limpasan rokok ini mengalir dari permukaan tanah melalui parit, sungai menuju ke laut dan seterusnya. Nah, ini merupakan siklusnya ya. Siklus pendek. Siklus pendek ini yang pertama dia air laut mengalami penguapan. Air laut mengalami penguapan secara lebih cepat dan adanya proses dari sinar matahari. Kemudian lalu dia membentuk sebuah awan karena adanya proses pengendapan atau penguapan dari kondensasi. Lalu terbentuklah awan. Awan ini terkena panas sinar matahari yang berlebihan, maka akan turun hujan lagi. Nah, hujan ini kemudian akan diturunkan atau akan diserap oleh permukaan air tanah. Oke. Nah, selanjutnya ini siklus sedang. Siklus ini mengalami evaporasi menuju atmosfer, ya, mengalami penguapan. Lalu dalam bentuk air karena sinar panas matahari, angin yang bertiup membawa air ke daerah daratan dari daerah tinggi seperti itu. Lalu pada ketinggian tertentu uap air berasal dari evaporasi air laut ini samudra ini disebut dengan air laut. Lalu masuklah ke sungai seperti itu. Angin ini berjalan ke daerah daratan lalu membentuklah awan. Awan ini menurunkan air hujan, kemudian diserap oleh tumbuhan. Kemudian
lebihnya atau yang lainnya diserap oleh atau dialirkan ke daerah sungai seperti itu. Yang selanjutnya itu siklus pendek. Siklus pendek ini membawa air laut ke daerah daratan seperti ini ya, bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau. Kemudian siklus panjang. Nah, ini air laut mengalami sebuah penguapan, kemudian dia mengalami sebuah pengendapan akibat adanya sinar matahari. Akibat adanya panas sinar matahari, kemudian dia mengalami mengalami adanya kristal-kristal es. Dia membentuk kristal-kristal es. Kemudian adanya juga dari sinar pancaran sinar matahari, kemudian membentuknya sebuah salju seperti itu dan membentuknya awan. Awan ini karena ada prosesnya sinar matahari, lalu dia menurunkan air, kemudian air ini sebagian diserap oleh tumbuhan dan sebagainya lagi dialirkan ke daerah sungai ataupun ke daerah daratan. Selanjutnya ini merupakan jenis-jenis perairan, di mana perairan darat ini keberadaannya dibagi menjadi air permukaan dan air tanah. Nah, salah satu contohnya ini seperti danau, sungai, dan rawa. Nah, ini yang pertama sungai. Sungai ini merupakan air tawar yang mengalir dari sumbernya di dataran tinggi dan bermuara di lautan. Jadi sungai ini sumbernya dari dataran yang lebih tinggi. Kemudian dia bermuara atau dia mengendap di sebuah lautan ini, seperti di sebuah lautan. Selanjutnya klasifikasi sungai itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sungai hujan, di mana sungai ini yang berasal dari air hujan lalu berkumpul di suatu aliran besar. Sedangkan sungai biasa ini sungai yang berasal dari salju lalu mencair berkumpul menjadi kumpulan air besar seperti itu. Kalau sungai biasa ini sungai yang berasal dari salju, sedangkan air hujan ini sungai yang berasal dari air hujan yang berkumpul di suatu tempat. Ya, seperti itu. Selanjutnya sungai campuran. Sungai campuran ini di mana dia ini merupakan pencampuran antara sungai hujan dan sungai gletser seperti itu. Seperti contohnya di daerah Papua atau di Irian Jaya. Nah, ini merupakan salah satu contohnya di mana ini sungai hujan ini sungai yang berasal dari air hujan kemudian terkumpul di suatu titik. Sedangkan sungai biasa ini merupakan sungai yang berasal dari salju. Kalau untuk sungai campuran ini berasal dari air hujan dan dari air salju, hujan salju. Dan sebelumnya manfaat sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai transportasi, di mana ini sungai ini transportasi menghubungkan antara jalan yang wilayah A ke wilayah B seperti itu. Dan dia juga sebagai nelayan untuk mencari ikan untuk perekonomiannya seperti itu. Dan ini kemudian danau. Selanjutnya danau adalah masa air dalam jumlah besar yang berada dalam suatu cekungan atau basin. Ini yang disebut dengan danau. Danau ini air yang jumlah besar ini yang berada dalam suatu cekungan. Ada cekungan. Ini yang dinamakan dengan danau. Dia ada cekungannya. Kalau sungai kan yang tadi tidak ada cekungannya ya, karena dia terkumpul di suatu titik, dia lebih terus. Kalau untuk danau ini dia ada cekungannya, seperti itu perbedaannya. Nah, menurut terjadinya sungai juga danau juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada danau vulkanik atau danau bergeser. Nah, danau vulkanik ini danau yang terjadi karena peletusan gunung berapi yang menyebabkan kawasan luas. Sedangkan untuk danau bergeser ini dia berasal dari salju yang lalu menjadi kering dan diisi oleh air. Bedanya kalau ini dia berasal dari letusan gunung api, sedangkan danau bergeser ini berasal mulai dari hujan salju yang kemudian menjadi kering dan diisi oleh air. Contohnya itu di danau Huron dan danau Ontario di Michigan ya. Nah, ini beberapa manfaat danau di mana sebagai dijadikan permukiman dan pertanian ya. Ini sebagai untuk nelayan biasanya yang tinggal di daerah
pemukiman di daerah danau seperti ini. Nah, ini perikanan di mana nelayan pada mencari ikan di daerah danau tersebut seperti ini. Nah, ini juga ada sebagai saluran irigasi. Danau ini mereka sebagai saluran irigasi. Ya, sekian dari penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu, ya. Oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugasnya di mana kalian sebutkan dan jelaskan manfaat dari sungai dan danau, ya. Ya. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan pada kita semua ya, walaupun dalam keadaan ya seperti ini dengan adanya wabah COVID-19, tapi kita harus tetap produktif, tetap melakukan pembelajaran. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Rizka. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siswa yang telah hadir hari ini. Putri, Sumi, Ibu. Silvi, Hadir. Rizka, alhamdulillah ya hadir semua. Dan selanjutnya Ibu akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang dinamika perubahan hidrosfer. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih hidrosfer itu apa? Perairan yang mengikuti bentuk bumi. Iya, betul. Bahwa pengertian hidrosfer itu berasal dari dua kata, hidro yang berarti perairan, hidrosfer yang artinya bulatan atau bentuk muka bumi. Jadi dapat diartikan bahwa hidrosfer itu merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk muka bumi atau yang disebut dengan bulatan. Contohnya itu seperti sungai, danau, samudra, dan gajah. Seperti itu. Nah, selanjutnya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air secara terus menerus. Nah, jadi siklus hidrologi ini air itu mengalami suatu proses yang proses itu tidak berhenti dan dia ada daur ulangnya gitu. Dia secara terus menerus. Nah, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Biasanya siklus pendek itu prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan dengan siklus sedang dan panjang. Nah, ini merupakan salah satu gambar siklus hidrologi di mana presipitasi ini awan mengalami sebuah penguapan atau salah satunya kabut gitu, tetesan air yang mengalami limpasan. Runoff ini artinya limpasan ke permukaan air tanah, dan air tanah ini masuk ke suatu tumbuhan. Tumbuhan ini disebut transpirasi. Transpirasi ini adalah suatu penguapan yang ada pada air dari tumbuhan ini yang terkandung dalam kadar tumbuhan ini. Langsunglah masuk ke evaporasi, yaitu sebuah pengendapan ataupun yang bisa dimasukkan dengan penguapan. Akhirnya air ini terkumpul di suatu tempat di permukaan tanah dan masuk lagi dijadikan transpirasi, yaitu suatu penguapan yang terkandung di dalam tumbuhan ini. Infiltrasi ini air yang meresap ke dalam tanah melebihi kapasitas, yang dimaksud dengan infiltrasi. Nah, ini tadi istilah dalam siklus hidrologi bahwa transpirasi adalah penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan itu sendiri. Evaporasi perpaduan antara evaporasi dan transpirasi. Dan limpasan rokok ini mengalir dari permukaan tanah melalui parit, sungai, menuju ke laut dan seterusnya. Nah, ini merupakan siklusnya ya. Siklus pendek. Siklus pendek ini yang pertama dia air laut mengalami penguapan. Air laut mengalami penguapan secara lebih cepat dan adanya proses dari sinar matahari. Kemudian lalu dia membentuk sebuah awan karena adanya proses pengendapan atau penguapan dari kondensasi. Lalu terbentuklah awan. Awan ini terkena panas sinar matahari yang berlebihan, maka
akan turun hujan lagi. Nah, hujan ini kemudian akan diturunkan atau akan diserap oleh permukaan air tanah. Oke. Nah, selanjutnya ini siklus sedang. Siklus ini mengalami evaporasi menuju atmosfer, ya, mengalami penguapan. Lalu dalam bentuk air karena sinar panas matahari, angin yang bertiup membawa air ke daerah daratan dari daerah tinggi seperti itu. Lalu pada ketinggian tertentu uap air berasal dari evaporasi air laut ini samudra ini disebut dengan air laut. Lalu masuklah ke sungai seperti itu. Angin ini berjalan ke daerah daratan lalu membentuklah awan. Awan ini menurunkan air hujan, kemudian diserap oleh tumbuhan. Kemudian lebihnya atau yang lainnya diserap oleh atau dialirkan ke daerah sungai seperti itu. Yang selanjutnya itu siklus pendek. Siklus pendek ini membawa air laut ke daerah daratan seperti ini, ya, bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau. Kemudian siklus panjang. Nah, ini air laut mengalami sebuah penguapan, kemudian dia mengalami sebuah pengendapan akibat adanya sinar matahari, akibat adanya panas sinar matahari. Kemudian dia mengalami mengalami adanya kristal-kristal es. Dia membentuk kristal-kristal es. Kemudian adanya juga dari sinar pancaran sinar matahari, kemudian membentuknya sebuah salju seperti itu dan membentuknya awan. Awan ini karena ada prosesnya sinar matahari, lalu dia menurunkan air, kemudian air ini diserap oleh tumbuhan dan sebagainya lagi dialirkan ke daerah sungai ataupun ke daerah daratan. Selanjutnya ini merupakan jenis-jenis perairan, di mana perairan darat ini menurut keberadaannya dibagi menjadi air, permukaan, dan air tanah. Nah, salah satu contohnya ini seperti danau, sungai, dan rawa. Gitu. Nah, ini yang pertama sungai. Sungai ini merupakan air tawar yang mengalir dari sumbernya di dataran tinggi dan bermuara di lautan. Jadi sungai ini sumbernya dari dataran yang lebih tinggi, kemudian dia bermuara atau dia mengendap di sebuah lautan ini, berhenti di sebuah lautan. Gitu. Selanjutnya klasifikasi sungai itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sungai hujan, di mana sungai ini yang berasal dari air hujan lalu berkumpul di suatu aliran besar. Sedangkan sungai biasa ini sungai yang berasal dari salju lalu mencair berkumpul menjadi kumpulan air besar seperti itu. Kalau sungai biasa ini sungai yang berasal dari salju, sedangkan air hujan ini sungai yang berasal dari air hujan yang berkumpul di suatu tempat. Seperti itu. Selanjutnya sungai campuran. Sungai campuran ini di mana dia ini merupakan pencampuran antara sungai hujan dan sungai gletser. Seperti itu. Seperti contohnya di daerah Papua atau di Irian Jaya. Nah, ini merupakan salah satu contohnya di mana ini sungai hujan ini sungai yang berasal dari air hujan kemudian terkumpul di suatu titik. Sedangkan sungai biasa ini merupakan sungai yang berasal dari salju. Kalau untuk sungai campuran ini berasal dari air hujan dan dari air salju, hujan salju. Dan sebelumnya manfaat sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai transportasi, di mana ini sungai ini dapat menghubungkan antara jalan yang wilayah A ke wilayah B seperti itu. Dan dia juga sebagai nelayan untuk mencari ikan untuk perekonomiannya seperti itu. Dan ini kemudian danau. Selanjutnya danau adalah masa air dalam jumlah besar yang berada dalam suatu cekungan atau basin. Ini yang disebut dengan danau ini air yang jumlah besar ini yang berada dalam suatu cekungan. Ada cekungan. Ini yang dinamakan dengan danau. Dia ada cekungannya. Kalau sungai kan yang tadi tidak ada cekungannya ya, karena dia terkumpul di suatu titik. Dia lebih kalau untuk danau ini dia ada cekungannya, seperti itu perbedaannya. Nah, menurut terjadinya danau juga dibagi menjadi beberapa. Yang ini ada danau langit atau
danau yang terjadi karena peletusan gunung berapi yang menyebabkan turunnya luas lautan itu seperti danau Kolombo, sedangkan untuk danau Kolombo biasa itu dia berasal dari istimewa yang lalu menjadi kering dan diisi oleh air. Perbedaannya kalau ini dia berasal dari letusan gunung api, sedangkan danau Kolombo biasa itu berasal mulai dari hujan salju yang kemudian menjadi kering dan diisi oleh air. Contohnya itu di danau Huron, Erit dan danau Ontario di Michigan ya. Nah, ini beberapa manfaat danau di mana sebagai dijadikan permukiman dan pertanian ya. Ini sebagai untuk nelayan biasanya yang tinggal di daerah pemukiman di daerah danau seperti ini. Nah, ini perikanan di mana nelayan pada mencari ikan di daerah danau tersebut seperti ini. Nah, ini juga ada sebagai saluran irigasi. Danau ini mereka sebagai saluran irigasi. Ya, sekian dari penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu ya. Oke. Kalau begitu, ya, Ibu akan memberikan tugasnya di mana kalian sebutkan dan jelaskan manfaat dari sungai dan danau kan? Ya. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.